Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Arif Pramono dari Prodi Teknik Informatika kelas TID. Di sini saya ingin mengulas tentang sejarah komputer. Komputer merupakan seperangkat benda yang dapat kita jumpai di berbagai tempat, khususnya di perkantoran atau rumah-rumah sebagai alat bantu menyelesaikan berbagai pekerjaan. Dalam bahasa Yunani, komputer disebut komputare yang berarti menghitung, sehingga pengertian komputer secara sederhana adalah sebuah alat untuk melakukan proses perhitungan aritmatika, sedangkan secara umum adalah peralatan elektronika yang berfungsi sebagai penginput data, kemudian mengolahnya dan memberikan keluaran informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, maupun video. Oleh karena itu, disebut suatu sistem elektronik yang memiliki kemampuan memanipulasi data dengan cepat dan benar. Komputer juga didesain agar secara otomatis dapat menerima dan menyimpan data, memproses data, dan menghasilkan keluaran atau output di bawah pengawasan sistem operasi yang bertugas. Output tersebut selanjutnya disimpan dalam media penyimpanan. Oleh karena itu, William dan Sawyer menyebutkan bahwa komputer adalah mesin multiguna yang dapat diprogram sesuai kebutuhan pengguna. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan, komputer adalah satu set peralatan elektronik yang memiliki kemampuan dalam menginput data dan mengolahnya sesuai kebutuhan pengguna, serta menghasilkan keluaran berupa informasi dalam berbagai tampilan seperti teks, gambar, audio, video, maupun audio visual. Bagi mayoritas orang saat mendengar istilah komputer, maka mereka berpikir tentang komputer pribadi seperti desktop atau laptop. Padahal komputer berwujud dalam banyak bentuk dan ukuran, serta melakukan banyak tugas yang berbeda-beda di kehidupan kita sehari-hari. Saat Anda mengambil uang tunai dari mesin ATM, memindai barcode barang belanjaan di toko, atau menggunakan kalkulator, maka Anda juga menggunakan komputer untuk aktivitas tersebut. Daftar gambar orang-orang yang komputer desktop. Sebuah komputer desktop, banyak orang menggunakan komputer desktop di kantor, rumah, dan sekolah. Komputer desktop dirancang untuk ditempatkan di atas meja. Biasanya komputer desktop terdiri dari beberapa komponen, antara lain kotak komputer, monitor, keyboard, dan mouse. Komputer laptop. Tipe komputer yang kedua mungkin sudah familiar bagi Anda, yaitu komputer laptop yang umumnya disebut dengan laptop. Laptop adalah komputer dengan sumber daya listrik berupa baterai, di mana laptop lebih portable dari desktop yang memudahkan Anda untuk menggunakan di mana saja. Komputer tablet. Komputer tablet atau lebih dikenal dengan tablet adalah komputer genggam yang bahkan lebih portable dengan laptop dari laptop. Tablet menggunakan layar sentuh sebagai pengganti keyboard dan mouse untuk mengetik dan navigasi. iPad adalah contoh dari komputer tablet. Komputer server. Ruangan komputer server. Server adalah sebuah komputer yang mengolah permintaan-permintaan informasi dari komputer lainnya yang terhubung dengannya, yang pada suatu jaringan komputer. Sebagai contoh, kapanpun Anda menggunakan internet, maka Anda sedang melihat informasi yang tersimpan di server. Banyak organisasi juga menggunakan komputer server lokal untuk menyimpan dan berbagi berkas secara internal. Tipe komputer lainnya. Saat ini banyak alat elektronik berbasis komputer dengan fungsi-fungsi yang spesifik, tetapi kita tidak selalu memahami cara kerja mereka demikian. Berikut ini merupakan beberapa contohnya. Ponsel cerdas. Banyak ponsel cerdas yang melakukan banyak hal yang dapat dilakukan oleh komputer, seperti menjelajah internet dan bermain game. Biasanya ponsel cerdas ini sering disebut dengan smartphone.
wearables, wearables, wearables. Teknologi wearable adalah istilah umum untuk sekelompok alat termasuk pelacak atau pencatat kebugaran dan jam tangan cerdas yang dirancang untuk dipakai sehari-hari. Perangkat tipe ini sering disingkat dengan istilah wearables, alat permainan atau game. Sebuah alat atau konsol permainan adalah komputer tipe khusus yang dapat digunakan untuk bermain video game di TV Anda. Televisi. Saat ini banyak televisi dilengkapi dengan aplikasi atau apps yang dapat Anda gunakan untuk mengakses berbagai macam konten online. Sebagai contoh, Anda dapat menonton streaming video langsung dari internet ke televisi Anda. PC dan Macintosh. Komputer pribadi dibuat dalam dua bentuk utama, yaitu PC dan Mac atau Macintosh. Keduanya sama-sama berfungsi sebagaimana mestinya, namun mereka memiliki bentuk dan cara pemakaian yang berbeda. Setiap orang memiliki preferensi masing-masing dalam komputer pribadi tersebut. Personal komputer atau PC. Sebuah PC dengan sistem operasi Windows. Tipe komputer ini dimulai dengan komputer IBM PC yang diperkenalkan pada tahun 1981. Perusahaan-perusahaan lainnya mulai menciptakan komputer yang serupa, yang disebut dengan IBM PC Compatible, biasanya disingkat dengan PC. Saat ini, komputer tipe ini merupakan tipe yang paling umum dari kategori komputer pribadi. Biasanya komputer tipe ini sudah dilengkapi dengan sistem operasi Microsoft Windows. Macintosh. Sebuah komputer Macintosh atau Mac. Komputer Macintosh diperkenalkan pada tahun 1984 dan merupakan komputer pribadi pertama yang terjual di masyarakat umum, di mana komputer tersebut memiliki tatap muka atau grafis yang disebut dengan GUI. Seluruh komputer Mac diproduksi oleh suatu perusahaan yaitu Apple, dan seluruhnya hampir selalu menggunakan sistem operasi Mac OS X. Dikutip dari How Stuff Works, Charles Babbage adalah seorang yang dianggap sebagai penemu komputer pertama. Hal ini karena dia yang pertama kali merancang perangkat yang menyerupai mesin komputer modern. Babbage adalah seseorang matematika dari Inggris yang pertama kali merancang mesin tersebut pada 1833 hingga 1871. Babbage terpikirkan untuk menciptakan komputer pertamanya setelah melihat manuskrip berisi sebuah tabel halaman demi halaman. Dia berpikir seandainya ada cara menghasilkan tabel lebih cepat dengan sedikit tenaga dan kesalahan, Babbage pun menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka bernama Difference Engine Zero. Mesin ini digadang-gadang menjadi komputer pertama di dunia, meskipun bentuknya sangat berbeda dengan kebanyakan komputer modern. Prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut sama seperti komputer modern, yakni mampu melakukan perhitungan angka alias komputasi. Babbage menciptakan alat tersebut memakai dana pemerintah pada 1824 dan menghabiskan 18 tahun untuk menyempurnakan idenya. Dalam perkembangan penelitiannya, Babbage kemudian menemukan ide baru untuk membuat analytical engine. Komputer ini akan bisa membuat perhitungan yang lebih rumit, termasuk perkalian dan pembagian. Bagian dasar analytical engine mengilhami komponen komputer yang ada saat ini. Jika komputer modern mengenal istilah CPU dan memori, maka saat itu Babbage menyebut CPU dengan pabrik dan memori dengan loko. Ketika itu, mesin Babbage juga memiliki perangkat yang disebut dengan pembaca, yang berfungsi sebagai masukan instruksi. Selain itu, juga ada cara untuk merekam hasil di atas kertas yang dihasilkan mesin yang mengilhami munculnya printer.
Meski demikian, sebagian ide-ide Babbage terwujud hanya dengan catatan dan sketsa di atas kertas sebanyak hampir 5.000 halaman. Ide-ide Babbage mengenai penciptaan komputer terinspirasi dari teknologi alat tenun Jacquard. Mesin, mes- Mesin tenun tersebut dikembangkan tahun 1804 sampai 1805 yang memungkinkan pola kain terbentuk otomatis. Sayangnya ketika itu desain ambisius Babbage tak terwujud karena teknologi pendukung yang belum berkembang. Pada 1991, ide-ide Babbage banyak diterjemahkan dalam sebuah komputer yang ternyata berfungsi. Generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer, seperti komputer Atanasov Berry dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia zaman Nazi. Kemudian ENIAC yang dibangun pada tahun 1946 menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Ketika komputernya dinyalakan untuk pertama kali, Philadelphia mengalami mati listrik. Komputer generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukurannya memakan satu ruangan. Generasi kedua dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. Univac diperkenalkan ke publik tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Kemudian pada tahun 1953, IBM memulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi. Generasi ketiga dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. NASA menggunakan komputer generasi ini untuk melancarkan program Apollo, seperti komputer bimbingan Apollo untuk mempermudah kendali Apollo, Command atau Service Module. Digital Equipment Corporation menjadi perusahaan komputer nomor 2 di belakang IBM dengan komputer PDP dan faksnya. Komputer ini membawa ke pengembangan sistem operasi yang berpengaruh. Unix. Generasi keempat dimulai pada dasawarsa 1970-an ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar selanjutnya membawa ke pengembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Komputer pribadi yang semakin kecil berkat mikroprosesor mulai berkembang, dimulai dari komputer rumahan dan komputer meja. Teknologi selanjutnya adalah laptop dan ponsel cerdas yang sangat fenomenal, membawa berbagai perusahaan teknologi ke dalam perang paten atas ponsel cerdas. Generasi kelima digadang-gadang sebagai tahapan perkembangan teknologi paling canggih saat ini dan diciptakan pertama kali tahun 1980-an. Peningkatan dari segi visualisasi menjadikan tampilan visual pada komputer di generasi kelima mempunyai resolusi sangat tinggi dan begitu tajam. Negara yang mempelopori sejarah perkembangan komputer pada generasi kelima adalah Jepang. Dalam proses pengembangannya terdapat penambahan komponen-komponen penting ke dalam sistem komputer modern saat ini. Hal ini dikarenakan komponen yang digunakan pada komputer generasi kelima adalah menerapkan ragam teknologi modern seperti superkonduktor, pulsi, dan kecerdasan buatan atau kalian lebih mengenalnya dengan sebutan. Dikutip dari situs Kominfo, perkembangan komputer Indonesia pada tahun 1960-an, sejarah komputer di Indonesia dimulai pada era ini. Tepatnya pada tahun 1967, komputer mulai merambah tanah air dengan melalui izin pemerintah. Pada tanggal
4 Juli 1969, pemerintah Indonesia membuat suatu organisasi, yaitu Bakotan, Badan Koordinasi Otomatisasi Administrasi Negara, untuk menjawab permintaan masyarakat akan perangkat komputer. Selanjutnya, pada tahun 1972 yang diprakarsai oleh Indro S. Suwandi, PhD dari Universitas Indonesia, yang memasukkan jurusan ilmu komputer sebagai salah satu bidang studi yang dipelajari oleh mahasiswanya. Guna mendukung hal ini, maka dibuatlah Pusilkom, Pusat Ilmu Komputer UI. Kemudian pada tahun 1980-an, melalui Southeast Asia Regional Computer Conference 1980 yang dihadiri oleh negara-negara ASEAN, mulai mendiskusikan perihal kerjasama dalam pengembangan komputer. Bergulir ke tahun 1990-an, personal komputer atau PC mulai masuk dan diminati masyarakat di Indonesia. Disinilah cikal bakal komputer-komputer dengan prosesor Micro x86 yang dirancang oleh Intel Corporation yang dikenal dengan sebutan Pentium. Pada tahun 2000-an, hadirlah komputer Pentium 3. Komputer ini sudah dilengkapi dengan CPU yang memakai memori RAM jenis SDRAM yang spesifikasinya 64 MB hingga 256 MB dengan kecepatan antara 800 MHz hingga 1300 MHz. Sistem operasi yang digunakan adalah Windows 98. Harga komputer ini pada saat itu ada di kisaran 8 juta sampai 10 juta rupiah. Namun begitu komputer tersebut tetap laku, di pasaran, mengingat kebutuhan masyarakat akan komputer sudah meningkat. Hingga kini hadirlah berbagai macam perkembangan teknologi komputer yang sudah makin canggih. Ada komputer jinjing atau laptop dengan segala fitur teknologi yang dapat memenuhi kebutuhan manusia, baik dalam membantu, memudahkan pekerjaan, atau bahkan juga media hiburan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.